Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Yanita Putri, absen 17 dari kelas 101 SMA Negeri 2 Ngawi. Di sini saya akan membacakan materi informatika kelas 10 bab 8, yaitu dampak sosial informatika. Nah, di sini ada beberapa daftar isi atau subbab-subbab yang akan kita pelajari di bab 8. Kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada bab 8 ini. Pada bab ini membahas bagaimana informatika memengaruhi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya dari bab ini adalah agar siswa memahami dampak informatika terhadap sosial, ekonomi, hukum, dan masa depan. Siswa juga diperkenalkan pada peluang karir dan pendidikan lanjut di bidang informatika. Nah, di sini kita juga akan mempelajari sejarah perkembangan komputer. Komputer yang kita kenal sekarang berasal dari perjalanan panjang sejarah. Mulai dari abacus sebagai alat hitung kuno, lalu muncul konsep mesin analitik oleh Charles Babbage. Ada Lovelace menulis algoritma pertama, menjadikannya programmer pertama di dunia. Alan Turing memperkenalkan mesin Turing yang menjadi dasar teori komputasi modern. Komputer elektronik pertama seperti ENIAC membuka jalan bagi PC, laptop, dan smartphone. Dari alat hitung sederhana, komputer telah menjadi mesin serbaguna yang mendukung hampir semua aktivitas manusia. Kemudian dampak sosial komputer dan internet. Kemajuan teknologi komputer dan internet telah mengubah cara hidup manusia. Kini, orang bisa bekerja dari rumah, belajar secara daring, dan berbelanja tanpa harus keluar rumah. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan seperti hilangnya pekerjaan tradisional yang digantikan oleh otomatisasi dan robot. Di sisi lain, informatika memungkinkan terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih efisien, akses informasi yang lebih luas, dan bentuk interaksi sosial baru melalui media sosial. Ada beberapa aspek dalam produk informatika. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Informatika berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi digital. Banyak perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi bermunculan dan menciptakan lapangan kerja baru. Aplikasi seperti Gojek, Tokopedia, dan Grab menjadi contoh nyata bagaimana informatika menciptakan nilai ekonomi. Dengan adanya super app, pengguna bisa mengakses berbagai layanan dalam satu aplikasi. Selain itu, bidang ekonomi kreatif seperti desain grafis, konten digital, dan pengembangan game juga semakin berkembang. Aspek yang kedua adalah aspek hukum. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pemahaman tentang hukum yang berlaku. Produk digital seperti software dilindungi oleh hak cipta. Penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi yang sah merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis lisensi dan menerapkan etika digital. Menghargai karya orang lain adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga digital. Nah, selanjutnya ada informatika untuk masa depan. Informatika menjadi fondasi utama dalam pembangunan masa depan. Konsep Society 5 menggambarkan masyarakat yang mengintegrasikan teknologi cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Informatika juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs seperti akses pendidikan, kesehatan, dan energi bersih. Teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah besar seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan keterbatasan akses informasi. Pada bidang informatika, kita juga dapat mengembangkan karir dan studinya. Bidang informatika menawarkan banyak peluang karir yang menjanjikan seperti programmer, data scientist, ahli keamanan siber, hingga insinyur kecerdasan buatan. Pendidikan lanjutan bisa ditempuh melalui jurusan seperti teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, dan rekayasa perangkat lunak. Selain jalur formal, ada juga jalur non-formal seperti bootcamp dan sertifikasi dari Google, Microsoft, atau Cisco. Dunia kerja sangat membutuhkan talenta digital. Karir di bidang ini terbuka lebar. Nah, akhirnya kita sampai di akhir ya. Di sini ada kesimpulan dari bab 8 yang telah kita pelajari. Perkembangan informatika membawa dampaknya sangat besar terhadap kehidupan manusia. Dari sejarah penunjang komputer hingga penggunaan teknologi modern, kita dapat melihat bahwa informatika bukan hanya soal perangkat keras atau software,
tapi tentang cara manusia berpikir, berinovasi, dan menyelesaikan masalah. Komputer dan internet telah mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Secara ekonomi, informatika membuka peluang usaha baru, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan memperluas sektor industri kreatif. Dari sisi hukum, pengguna teknologi harus memahami pentingnya etika digital dan perlindungan hak cipta untuk menghargai karya orang lain. Di masa depan, informatika akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan solusi bagi tantangan global, termasuk dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Peluang karir di bidang ini sangat luas, dan kamu tidak harus menjadi jenius untuk memulainya. Yang terpenting adalah kemauan belajar, kreativitas, dan keinginan untuk memberi kontribusi positif melalui teknologi. Seperti generasi digital, kamu bisa menjadi pengguna yang bijak sekaligus pencipta inovasi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.